Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita datang bersekutu di tempat ini. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa ke hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu. Kami ada hingga saat ini hanya karena kasih pemeliharaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami rindu memuji menyembah-Mu, membawa persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bapa yang mengerti akan hidup kami, Kau Allah yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup.
Bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Bapa yang mengerti akan hidup kami, mari jemaat Tuhan sendiri Kau katakan. Banyaknya kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik buat kami Tuhan. Paling tahu keperluan kami Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah jauh dari kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
dalam lembah yang gelap. Tapi kami tak mau takut dan gentar, karena kami percaya ada Allah yang bersama dengan kami, Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Malam hari ini kami rindu bersorak meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Yes, haleluya. Seberapa besar gereja Tuhan yang saat ini meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. Kita patut bersyukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Bersyukurlah. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama katakan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas
dan di dalam samudra tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kaki yuk melompat buat Tuhan, lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Angkat tanganmu, katakan bersyukurlah. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam Mari angkat tanganmu. tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Sebab Tuhan Allah yang baik. Mari sama-sama dengan sungguh katakan, tanganku ku angkat, tanganku ku angkat padamu, Bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. tanganku ku Angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. say na 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 na. lagi katakan Na 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 na. suara-suara yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita patut bersyukur punya Allah yang baik. Amin. Allah yang sanggup memenuhi setiap kebutuhan kita. Yes, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
kita punya yang sanggup melakukan segala perkara. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita dengar kebenaran firman Tuhan. Kami punya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kami tak mau takut dan khawatir Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Engkau penolong kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan dengan percaya. Segala perkara dapat ku tanggung, amin Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Mari sudah jemaat bangkit berdiri kembali. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyataan dalam kehidupan kami, dan kami tahu hidup kami, kemampuan kami hanya karena Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pimpinan Tuhan dari awal sampai pertengahan di dalam ibadah kami pada sore hari ini. Dialah setiap pujian yang telah kami haturkan kepada Tuhan pada malam hari. Engkau akan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pekerjaan yang kudus pada malam hari. Engkau juga akan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua,
Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Dari pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Oke, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul dan belajar untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan. Yuk kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu tentang peliharalah roh dan jiwamu. Ya, hampir kurang lebih setahun di dalam kita memeriksa tentang membangun diri kita sendiri. Saudara, apakah dalam kita membangun selama hampir kurang setahun ini, bangunan itu tetap kokoh? Apakah bangunan itu tetap kuat? Mari kita akan periksa di dalam kehidupan ini, supaya di dalam kita membangun ini kita benar-benar nanti goal kita, tujuan kita, surga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sebab goal setiap orang percaya yaitu surga. Ayo kita akan buka dalam Yudas pasal pertama ayat 20 dan 21. Yudas pasal pertama ayat 20 dan ayat 21. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Di ayat 21 ditekankan peliharalah dirimu demikian. Ya. Ada yang perlu dipelihara. Ya, Saudara, di dalam kehidupan kita ini ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Yang nanti masuk surga itu roh dan jiwa kita. Hampir setahun kita membangun. Apa yang perlu dibangun? Roh dan jiwa kita. Sebab itu nanti yang akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan tubuh ini akan kita tinggalkan, yaitu dikuburkan. Sebab itu pada malam hari ini kita akan periksa. Yang perlu dipelihara yaitu roh kita. Roh ini perlu dipelihara, ada sesuatu yang perlu diperhatikan di dalam kehidupan kita. Sebab kalau roh ini tidak dipelihara, Bapak Ibu sekalian, dia akan mengalami sesuatu dan itu yang akan membuat nanti kita tidak bisa masuk ke sana. Ini perlu direnungkan dalam kehidupan kita. Ayo kita akan mulai masuk, yaitu tentang memelihara roh kita. Di dalam Matius pasal yang ke-26, Injil Matius pasal yang ke-26, di ayat 36 sampai dengan 46. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Serta itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ini cerita tentang pergumulan Yesus. Ada di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapaknya, dan dia berkata, "Bapak, kalau boleh, cawan ini tidak aku minum. Lalu, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa yang jadi." Berdoa adalah pertemuan kita dengan Allah di dalam kerajaan surga. Makanya roh kita ini perlu diperhatikan. Dengan apa? Ketemu dengan roh Allah yang hidup, yang benar, yang menjadi sesembahan. Saudara, kita hidup kudus, hidup benar, harus selalu ketemu dengan yang benar. Kalau yang kita temui itu tidak benar, berbuat dosa, pembunuh, maka dia yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Sebab roh yang ada pada kita, itu yang menentukan kehidupan kita. Maka roh yang hidup ini, dia akan dikontrol, dia akan dipengaruhi dengan apa yang menjadi sesembahannya. Makanya di dalam satu ayat dikatakan, orang yang menghambakan diri, artinya percaya kepada sesuatu, ya, baik itu yang memimpin kepada kehidupan ataupun kepada kebinasaan, dia harus nurut. Maka apa yang kita sembah, itu yang akan menentukan kita hidup binasa atau hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita menyembah kepada Allah yang hidup, yang benar, maka kita pasti akan dibawa kepada satu kehidupan yang kekal. Makanya kekristenan, kita percaya kepada Allah yang hidup, tujuannya supaya kita masuk di dalam kehidupan yang kekal. Maka roh ini perlu dijaga, dikatakan di ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berdoa adalah komunikasi, pertemuan kita dengan Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 mengatakan, penyembah-penyembah yang benar adalah menyembah Bapa di dalam roh. Jadi pada waktu kita mengangkat tangan menyembah kepada Allah, itu yang bekerja adalah roh kita. Maka orang mengangkat tangan menyembah, itu tidak ikut-ikutan, tapi mengerti. Orang mengangkat tangan menyembah, ini bukti kalau Allah itu hidup. Allah itu Maha Besar. Kita mengangkat tangan, itu menyembah. Makanya menyembah ini tidak asal-asalan. Ada satu pengertian. Ya, mengangkat tangan, menggerakkan tangan, memuji Tuhan, itu mesti mengerti. Nah sebab itu pada waktu kita beribadah, waktu kita menyembah, itu hubungan kita sendiri dengan Allah. Secara kelompok benar, ada yang memimpin. Tetapi secara pribadi itu sangat mempengaruhi. Makanya kenapa ada orang yang memuji, menyembah, tiba-tiba dia menangis. Dia ketemu. Rohnya connect.
Rohnya menyatu dengan rohnya Allah. Dia mendapatkan jamaah sebab itu dia menyembah. Ya, menangis. Kenapa? Ada hadirat Allah yang menyentuh pada roh kita. Nah ini yang perlu dipelihara. Maka berdoa itu tidak boleh main-main. Ya, seringkali saya katakan kita ini perlu banyak belajar dengan saudara kita, teman-teman kita orang Katolik itu kalau dia menyembah, dia sujud benar-benar. Dia berlutut sungguh-sungguh. Ya. Dia tundukkan kepala. Kenapa? Hormatnya dia kepada Allah. Bahkan kalau enggak salah ya, dulu waktu saya masih di SD itu mau masuk dalam pintu gereja, ya, bangku itu dia mesti berlutut begini. Hormat ya. Kalau saudara masuk gereja gimana? Wadah yang ngelari, wadah yang bengok-bengok ya. Tidak ada hormat. Karena saudara tidak bisa melihat Allah di sini. Tapi kita tahu Allah ada di sini. Maka roh ini perlu dipelihara. Saudara, mari kita memahami Allah ada di mana-mana. Tapi gereja adalah tempat di mana untuk kita belajar ketemu. Ya, sebab kalau di rumah kan biasanya banyak gangguan ya. Ada tamu, ada munggah saudara, yang bertamu, ada yang lain. Tapi kalau di sini konsentrasi. Maka dalam kita beribadah ini saudara, kita ini sedang memelihara roh kita. Ya, dijaga supaya apa? Selalu ketemu. Maka kalau ibadah jangan main-main. Serius. Ya, waktunya ibadah, waktunya ngomong-ngomong, waktunya ketemu dengan teman-teman boleh. Tapi pada waktu ibadah harus benar-benar serius. Ya, saya melihat belum ada di sini. Kita mau belajar pada waktu ibadah nyembah. Menyembah dengan serius. Maka pada waktu di Taman Getsemani, Yesus mengajak muridnya Petrus, Yohanes dan saudaranya, Zebedius, untuk ketemu dengan Tuhan. Tapi dia tidur. Saudara, ini yang menjadi gangguan dalam hidup kita pada waktu kita menyembah. Ya, kenapa kadang-kadang menyembah baru 1 menit, 2 menit langsung ngantuk? Itu iblis tahu. Sebab anak Tuhan kalau ketemu dengan Tuhan, itu kekuatannya. Waktu perempuan yang pendarahan 12 tahun tidak sembuh, dia ketemu dengan Tuhan, bukan hanya ketemu, tapi dia connect, jamah jubah Yesus. Orang yang bisa ketemu dengan Tuhan, dia akan menarik kuasa Tuhan datang, masuk di dalam hidupnya. Buktinya pada waktu perempuan ini menjamah jubah Yesus, Yesus ngomong, siapa sih yang jubah jubahku? Karena aku merasa ada kuasa yang keluar, connect, nyambung. Saudara, kalau kita bisa nyambung, connect dengan Tuhan, ada kuasa yang disalurkan di dalam kehidupan kita. Nah ini yang perlu dipelihara. Saudara, mari kita mulai mengerti dan memahami betapa pentingnya roh ini harus benar-benar dijaga, dipelihara. Karena hari-hari ini saudara, iblis pun berusaha kepengen menarik kita supaya ikut kepada iblis dan masuk di dalam neraka. Perhatikan. Ya, perhatikan dengan seksama supaya kita mengerti. Maka pada waktu itu kita menyembah, biasanya banyak gangguan, apalagi kalau di rumah mengikuti ibadah online. Pada waktu sudah mengikuti ibadah online, sedang penyembahan, tiba-tiba HP saudara bunyi WA-nya atau Facebook-nya. Ditinggal berdoa, terus berdoa atau buka HP. Gangguan. Tapi di tempat ini kita sama-sama nyembah. Maka saya berharap di dalam kita beribadah kita mau serius.
Ya, sungguh-sungguh supaya roh kita benar-benar connect. Kalau kita bisa ketemu dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Itu yang memberikan kekuatan. Kekuatan apa? Untuk melakukan firman. Kebenaran firman hanya dapat kita lakukan kalau kita punya kekuatan, yaitu roh kebenaran. Itu satu paket. Ya. Dua jadi satu paket, yaitu roh Allah dan firman Allah ada pada kita. Kekuatan kita melakukan firman, yaitu dengan roh Allah. Maka pada waktu kita berdoa, saudara sedang menghubungkan roh kita ini dengan roh Allah. Ayo, pada waktu kita menyembah, sudah ketemu sama Tuhan apa belum? Ya. Ini yang perlu diperhatikan di dalam kita beribadah, sehingga apa? Kita mengerti. Kita yang sudah dikuduskan dan dibenarkan, roh ini perlu dipelihara. Bagaimana caranya memelihara? Ketemu. Maka dalam Injil Yohanes pasal 15 mengatakan, siapa yang ada di dalam aku dan aku di dalam dia, dia dapat berbuah banyak. Dia dapat melakukan yang besar. Dia dapat berbuah lebat. Kekuatan melakukan kebenaran karena apa? Kita menyatu dengan roh Allah. Maka orang yang tidak pernah berdoa, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk apa? Melakukan kebenaran. Ya, makanya hidup kudus, hidup benar itu tidak bisa dengan kekuatan kita. Yaitu dengan kekuatan Allah. Untuk memiliki kekuatan Allah, kita perlu berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Kita kembali kepada ayat 41, dikatakan di situ. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kita tidak melakukan perkara dosa. Sebab apa? Kita menyatu dengan rohnya Allah. Bahkan dikatakan di situ, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh kita ini maunya ketemu, tapi daging ini loh, diajak untuk ketemu mau enggak? Ngantuk waktu berdoa, ya, waktu mau berangkat hujan, enggak mau pakai jas hujan, males untuk ibadah. Maunya roh ayo ketemu dengan Tuhan, tapi daging mau. Enggak. Lebih dominan mana? Nah ini yang peperangan dalam hidup kita. Maka yang menjadi musuh di dalam manusia itu bukan orang lain tetapi diri kita. Betul ya? Saudara kalau bangun pagi terus mau berdoa, kira-kira gimana? Langsung berdoa atau mapan tidur lagi? Karepe roh, ayo berdoa. Ya Tuhan berdoa. Ada mungkin dipaksakan, duduk manis, berdoa, ya tangan dilipat, mata ditutup, tapi bablas tidur lagi. Rohnya kepingin ketemu dengan roh Allah, tapi daging ini menjadi penghalang. Karena daging tahu, aku nanti enggak diajak ke surga. Daging mesti tinggal. Maka dia yang menjadi beban, menjadi penghalang, untuk roh kita ini ketemu. Dan sebab itu roh ini perlu disupport dengan apa? Kekuatan Allah. Maka ada orang yang berdoa itu bisa berjam-jam. Kenapa? Dia ketemu. Musa bisa tidak makan, tidak minum 40 hari lebih. Kenapa? Ketemu dengan roh Allah. Orang kalau bisa ketemu, nyambung, connect dengan roh Allah, keinginan daging mati. Nah kita perlu belajar. Ya, makanya ada doa para pelayan Tuhan, supaya pelayan Tuhan ini belajar. Di rumah pun belajar. Selama masih hidup, ayo kita mau belajar, pelihara roh ini.
Supaya apa? Tetap berkenan. Semakin kita banyak ketemu dengan Tuhan, maka roh kita akan menjadi kuat. Sebab dengan roh yang ada Yesus di dalam hidup kita, maka yang kita lakukan mesti benar. Kenapa? Dikontrol kok. Waktunya doa. Waktunya ibadah. Waktunya pelayanan. Ada roh yang memberikan kekuatan di dalam hidup ini. Makanya ini yang perlu dipelihara. Ya, membangun diri kita. Ayo kita mau pelihara roh kita. Dengan apa? Berdoa. Memang saudara, berdoa itu untuk kepentingan kita. Perhatikan. Maka orang yang merindukan masuk surga, mau tidak mau harus dipelihara roh ini. Caranya memelihara, berdoa. Ketemu. Ya, dalam bahasa elektronik, kita ini sedang dicas. Ada charger yang paling bagus, ketemu dengan Allah. Kekuatan kita, kalau kita ini ketemu. Musa punya kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Ketemu dengan Allah. Udah perhatikan. Ini perlu dimengerti dalam hidup ini siapa? Kita tahu. Raja Salomo. Selama dia ketemu dengan roh Allah, kerajaannya tenang. Pemerintahannya tenang. Tidak ada perang. Damai sejahtera. Tapi begitu mulai ya dirongrong dengan istri-istrinya, ayo nyembah berhala, membiarkan kerajaannya penuh dengan berhala, maka kerajaan itu menjadi pecah. Kenapa? Tidak dikontrol dengan Allah. Tapi selama Salomo dikontrol dengan Allah, sebab dia selalu menyembah, memberikan persembahan yang hidup, yang kudus, kerajaannya tenang, damai. Sudah perhatikan? Makanya orang yang memiliki kekuatan hidup, menjalani hidup nih, karena dia ketemu dengan Tuhan. Ayo, kita mulai pelihara, dan kita mulai bangkitkan, sehingga apa? Di dalam diri kita ini punya semangat, punya gairah, untuk apa? Ketemu. Orang yang banyak berdoa, ketemu dengan Tuhan, dia pasti punya kekuatan. Apapun masalahnya dapat dihadapi karena mereka mempunyai kekuatan. Makanya roh ini perlu dipelihara. Dikatakan dalam bahasa Alkitab, berjaga-jaga. Ya, hati-hati. Rohnya bagaimana? Tetap sama Tuhan atau mulai melencong? Keluar dari haluan. Haluannya ke sana, mulai belok. Kalau sudah mulai belok, kembali. Karena kita mesti tahu, orang yang tetap ketemu dengan Tuhan, berpusatkan kepada Tuhan, pasti surga. Tapi kalau sudah mulai melencong, seperti Raja Salomo, rusak. Ya, kita yang sudah membangun hampir setahun ini, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ayo periksa, apakah rohmu tetap menyatu kepada Allah. Yang kedua, apa yang perlu dipelihara di dalam kehidupan kita, yaitu tentang jiwa kita. Ya, ayo kita baca dalam Filipi pasal pertama. Surat Filipi pasal pertama di ayat 27 mulai sampai ayat 30. Filipi pasal pertama ayat 27 sampai 30, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan
tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Perhatikan di ayat ke-27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya yang menjadi pimpinan, tuntunan di dalam hidup kita itu hanya Injil. Terus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Selain roh, yaitu jiwa. Sebab nanti roh dan jiwa itu menjadi satu. Roh itu kehidupan, jiwa ini yang mengontrol, yang mengarahkan. Apa yang akan dikerjakan, itu dikerjakan oleh jiwa. Nah saudara, perhatikan. Di dalam jiwa itu ada pikiran, di dalam jiwa itu ada perasaan, di dalam jiwa itu ada tindakan. Dikatakan di ayat yang terakhir, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Maka pada waktu engkau mendengar firman, engkau melihat YouTube, khotbah-khotbah, maka apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, itu akan terekam. Disimpan di dalam otak kita, yaitu bagian yang terkecil yang namanya amigdala. Ya, itu firman, dengar, dilihat, nyimpen. Di dalam otak ini ada yang namanya perasaan, ya. Perasaan itu juga ada di dalam amigdala. Maka kalau firman itu terekam di otak kita, di bagian amigdala, dia akan mulai diolah, menyentuh pada perasaan. Kalau firman itu yang kita dengar, kita simpan, menyentuh pada perasaan kita karena berbicara soal berkat, damai sejahtera, maka perasaanmu akan menjadi senang, engkau akan mengatakan amin. Haleluya. Tapi kalau firman yang kita dengar, kita simpan, menyentuh pada bagian dosa, maka perasaan saudara menjadi marah. Apa yang dilakukan? Mulai bersungut-sungut. Pendetone, sing dhisik kataku. Kenapa? Ada sesuatu yang tidak benar pada bagian perasaan dan tindakan saudara biasanya yang lebih parah, tidak mau dengar firman, tidak mau beribadah. Kenapa? Toko gereja disikat soal dosa. Saudara, perhatikan. Kita semua datang di dalam gereja tujuannya untuk beribadah. Amin. Nyembah ya. Kedua, mendengar firman. Firman ini adalah makanan untuk pikiran kita. Kalau menyembah tadi, itu makanan, asupan untuk roh kita. Kalau yang kita beri makan itu pikiran kita, yaitu dengan kebenaran, maka pikiran ini akan penuh dengan kebenaran. Kalau kebenaran itu menyentuh perasaan kita, maka tindakannya itu mesti benar. Nah ini yang perlu dipelihara. Caranya memelihara apa? Firman. Maka orang mendengar firman adalah orang yang kepingin hidup benar. Sebab apa yang didengar dan apa yang dilihat manusia, itu yang akan mempengaruhi. Maka Injil Yohanes pasal 15, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, perhatikan, apa saja yang kamu minta, kamu akan menerima. Sebab apa? Kita dipengaruhi roh kita dengan roh Allah dalam nama Yesus. Pikiran kita diisi dengan firman, maka yang dilakukan ini benar. Kalau dilakukan yang benar, diberkati enggak? Diberkati. Coba saudara perhatikan dengan sesama. Kalau jiwa kita, pikiran kita ini perlu asupan, yaitu firman, kita akan periksa.
Firman ini apa sih? Coba dibukakan dalam Roma. Roma pasal 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16, saya akan bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil itu kekuatan Allah. Maka kalau engkau mendengar firman, mendengar Injil, engkau simpan di dalam pikiran kita pada bagian amigdala, maka kita sedang menyimpan kekuatan Allah. Perhatikan. Kalau kekuatan Allah itu yang kita simpan dan menyentuh pada perasaan kita, maka pikiran kita, apa yang kita lakukan, itu adalah kekuatan Allah. Maka orang untuk mengampuni, tidak membenci, tidak dendam, tidak kepahitan, kalau dengan kekuatan sendiri tidak bisa. Sebab apa? Dia tidak punya kekuatan Allah. Maka orang yang mendengar firman, menyimpan firman, perhatikan, maka dalam pikirannya itu ada kekuatan Allah. Nah saudara, mari kita mulai memahami dan mengerti, pakailah kekuatan Allah yaitu firman yang sudah kita simpan dalam pikiran kita untuk melakukan yang benar. Maka kalau dia mengatakan, aku nggak bisa mengampuni, aku benci, engkau belum pernah mempergunakan. Kenapa tidak mau mempergunakan? Karena tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena kita tidak pernah membaca firman. Iman itu akan timbul dari firman. Firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Perhatikan dengan luar biasa. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Perhatikan, pikiran ini kuat. Dan itu yang mengontrol setiap langkah kehidupan ini. Ada seorang ibu, dia sakit tidak sembuh-sembuh. Karena dari pikiran. Benci, dendam, kepahitan, tidak bisa mengampuni. Ya, sehingga wajahnya ini wajah yang penuh dengan penderitaan. Kenapa? Dia begitu ketemu benci, dendam, tidak bisa mengampuni. Pada waktu dia mendengar firman, dan firman itu mulai menyentuh bagian amigdala, menyentuh pada perasaannya. Ada firman yang mengatakan, jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga tidak bisa mengampuni. Sadar dia. Berarti kalau aku tidak mengampuni, berarti dosaku tidak diampuni. Lah kalau dosaku tidak diampuni, berarti aku lah nggak bisa masuk surga. Betul ya? Sebab dia mendengar firman, firman itu yang menyentuh, memberikan kekuatan. Ampuni. Kadang-kadang kita ini kan menjadi orang yang sombong ya. Kita ini seperti Allah, bahkan melebihi Allah. Sedangkan Allah itu dengan kita mengampuni loh. Dosa kita pun diampuni loh. Kenapa dengan saudara kita, dengan siapapun yang pernah menyakiti kita tidak bisa mengampuni? Nah, untuk melakukan kebenaran ini, jiwa ini perlu diberikan makanan. Perlu dipelihara. Maka pada waktu kita mendengar firman, kita sedang memelihara. Betul ya? Hari ini, perhatikan dengan sesama, hidup ini tubuh ini perlu dipelihara. Diberikan makanan 3 kali, ya, diberikan vitamin. Apalagi kalau sudah usia lanjut, itu perlu diberikan vitaminnya, makanannya, supaya apa? Tetap sehat. Ya, yang wanita-wanita mulai merias mukanya, supaya apa? Kelihatan cantik, itu perlu perawatan. Betul? Diberikan pakaian yang bagus-bagus, supaya apa? Kelihatan cantik, kelihatan gagah, kelihatan ganteng. Itu perlu
perlu dipelihara. Sudah perhatikan? Yang dipelihara kita ini kesalahannya konsentrasinya pada tubuh. Berarti bukan kalau tidak boleh dirawat, harus. Ya. Tetapi konsentrasi yang paling utama, apakah jiwa kita, roh kita juga dipelihara. Supaya tindakan benar, roh kita ini benar, firman. Makanya mau tidak mau, firman ini perlu dibaca. Supaya apa? Menjadi asupan, menjadi makanan untuk kehidupan kita. Ya, orang untuk teguh berdiri dalam satu roh, itu perlu dikendalikan yaitu jiwanya. Ya, saudara perhatikan dengan sesama supaya kita semakin mengerti, oh ini tuh rencana Allah. Makanya kalau kita sedang mendengar firman, kita sedang memberikan makanan untuk pikiran kita, untuk perasaan kita, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar kebenaran. Sebab itu mari, cintailah firman ini di dalam kehidupan kita. Dikatakan kita kembali kepada Filipi pasal pertama tadi. Di ayat yang ke-28 mengatakan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya adalah tanda kebinasaan. Artinya, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Artinya pada waktu mendengar firman, bagi hidup kita, itu jalan keselamatan. Tapi bagi orang yang tidak percaya, apa itu? Gak ada gunanya. Masa bisa hidup kudus? Kenapa? Mereka pada kebinasaan. Kalau kita mendengar firman, itu jalan keselamatan. Untuk apa? Kekuatan kita untuk hidup benar. Tapi bagi orang yang tidak percaya, percuma untuk ibadah. Untuk apa ibadah? Untuk apa? Untuk mendengarkan firman. Kenapa? Mereka tidak tahu. Mari kita mulai koreksi dan kita mulai mengerti perlu memelihara roh kita dan memelihara jiwa kita. Sebab dengan roh dan jiwa yang sehat pasti punya jaminan masuk di dalam surga. Jangan sampai terjadi dalam Matius pasal 7 itu berlaku bagi kehidupan kita. Waktu kita datang menghadap kepada Tuhan, teman, aku gak kenal. Bahaya. Duh, saya ini pelayan loh. Saya ini pendeta, enggak kenal. Karena yang dilihat Tuhan, roh. Benar enggak? Kudus enggak? Tindakannya benar enggak? Kudus enggak? Tuhan tidak akan melihat jabatan. Tuhan tidak melihat kekayaan. Tapi yang dilihat Tuhan, roh dan jiwamu kudus atau tidak. Maka orang membangun diri sendiri itu ngerti untuk apa saya berdoa, untuk apa saya membaca firman, masuk surga. Sehingga pemeriksaan ini satu demi satu. Suami akan diperiksa sama Tuhan bagaimana roh dan jiwanya. Istri pun akan diperiksa Tuhan bagaimana dengan roh dan jiwanya. Anak-anak akan sama diperiksa bagaimana roh dan jiwanya. Jadi nanti tidak bisa, saya ini kelompoknya GBI, T11 Mas, tidak kenal. Saudara, mari kita mulai sadar dan kita akan lebih hati-hati. Ya, kita jangan main-main. Udah perhatikan. Mulai siang tadi, saya dikirimi gambar-gambar dari teman-teman dari Lumajang. Bagaimana orang yang kena lumpur panas, mati. Sudah ada warning, sudah ada tanda-tanda, tapi dia tetap nekat, mati. Ya, mulai dari tadi pagi sampai jam ini, kalau nggak salah, itu sudah 3 kali, erupsi lagi. Sehingga bagian tim SAR mulai menyingkir, kenapa? Itu debunya mulai keluar lagi. Lahar dingin keluar lagi. Kira-kira Gunung Lawu bisa meletus enggak?
Kalau sampai meletus, kemana jiwa kita? Dosa tidak menakut-nakuti, tapi bisa sewaktu-waktu datang. Kita bisa kena COVID enggak? Bisa. Kalau sampai kena, bagaimana kan dengan roh dan jiwa kita? Makanya perlu berjaga-jaga, dipelihara. Jangan main-main dengan kehidupan kita. Masuk surga atau tidak, itu tergantung dengan tangan kita. Kalau kita sungguh-sungguh dan memelihara roh kita dan jiwa kita, pasti masuk. Tapi kalau main-main saudara, itu yang akan membuat kita nanti tidak bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Apa yang dikatakan dalam Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal yang ketiga di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 16. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, yang telah kita bangun, dikatakan kita lanjutkan, kita pelihara menurut jalan yang telah kita tempuh, yang telah kita percayai. Jangan sampai di tengah jalan balik kucing, artinya kembali kepada dosa. Kita yang sudah berjalan pada kebenaran, ayo dipertahankan, dipelihara. Dikatakan kita lanjutkan sampai akhir kehidupan kita. Maka membangun diri sendiri adalah untuk satu kehidupan yang kekal. Di depan kita ada pajaman kudus. Itu yang telah dilakukan Yesus untuk kita. Dia telah membuka jalan lebar-lebar, ayo jalan di jalannya Yesus. Ayo kita sama-sama akan pelihara roh kita dan jiwa kita. Untuk apa? Untuk kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan memberkati. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam pajaman kudus. Kita akan nyanyikan pujian yang terakhir tadi. Haleluya. Penolong yang selalu Setia memenuhi
keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong yang sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Kekuatan kami karena bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pengajaran firman pada malam hari ini. Ajari untuk kami menangkap dan mengerti, untuk kami boleh memelihara roh kami dan jiwa kami. Karena itu yang sangat menentukan apakah kami masuk surga atau tidak. Dengan pengajaran firman pada malam hari ini, Tuhan, kami mau belajar memelihara roh kami supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Jiwa kami tetap kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus, kami perlu kekuatan, kami perlu penopang atas Engkau di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan kepada Allah, dan kami semakin mengerti kehendak Allah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah dengan pengajaran firman pada malam hari ini membuat kami akan tetap semangat di dalam kami mengiring kepada Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan jemaat Tuhan, layakkan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus pada malam hari ini. Biarlah dengan perjamuan kudus ini memberikan kami kekuatan, kemampuan di dalam kami menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat perjamuan kudus pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Silakan duduk.
Sama-sama berdiri. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Silakan saudara membuka plastiknya penutup dulu sebelum kita nanti akan makan dan minum. Ya, dibuka plastiknya dulu. Haleluya. Yang sudah siap, mari kita akan merenungkan dalam diri kita. Kita akan berdiam diri sebentar di depan Tuhan. Jangan sampai kita masih simpan dosa dalam kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan minta ampun dan Tuhan memberikan kekudusan sehingga kita boleh berkenan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Engkau izinkan kami semua untuk sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni Bapa setiap dosa kelemahan hidup kami, layakkan kehidupan kami, supaya kami dapat bersekutu dengan tubuh dan darah Engkau pada malam hari ini. Dan inilah kekuatan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita akan mengangkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang artinya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan makan bersama-sama. Terima kasih Bapa. Sempurnakan karya Tuhan kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Mari kita akan mengangkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang artinya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan minum bersama-sama. Angkat kedua tangan kita menyembah Dia. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Bapak buat berkat firman pada malam hari ini. Terima kasih Bapak buat persekutuan dengan tubuh dan darah Engkau pada malam hari ini. Kami pulang dengan kekuatan yang baru yang telah Engkau limpahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat segalanya yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Saya mengingatkan karena ini minggu pertama tanggal 5 Desember buat para pelayan Tuhan maupun jemaat yang sudah menuliskan janji iman untuk bisa segera diberikan karena Natal sudah tinggal 2 minggu lagi. Kemudian untuk kegiatan sepekan selama bulan Desember ibadah PA libur karena kita mau fokus untuk anak-anak berlatih untuk Natal. Kemudian untuk hari Jumat ibadah armada juga libur. Kemudian hari Sabtu ibadah doa tetap berjalan seperti biasa di tempat ini jam 4:30 sore. Kemudian tolong diperhatikan besok Minggu ibadah hanya berjalan 1 kali saja pagi jam 6:30. Jadi jangan lupa Bapak Ibu yang biasa ibadah sore tolong untuk bisa memperhatikan sehingga besok Minggu ibadah hanya 1 kali pagi jam 6:30, ibadah sekolah minggu juga diliburkan. Kemudian tolong diperhatikan untuk Natal di tempat ini kita akan adakan tanggal 19 Desember. Jadi hari Minggu, minggu ketiga jam 8 pagi. Ya, jangan lupa, tolong diperhatikan hari Minggu tanggal 19 Desember jam 8 pagi. Itu saja pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Persembahan akan dijalankan 2 kali kantong dan amplop. Terima kasih Bapak, terima kasih saat ini jemaat-Mu Tuhan membawa persembahan kepada Engkau. Tuhan memberkati, Tuhan melayakkan persembahan ini Bapak. Sehingga persembahan ini dapat kami pakai untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Berdiri. Segala perkara dulu sekarang dan selamanya, masanya tak berubah. Kita akan berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih buat penyataan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu dan Tuhan telah memberkati kami dengan firman kudus. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Dan di akhir ibadah Engkau izinkan kami semua untuk kami boleh belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan menguduskan dan memberkati persembahan ini. Persembahan boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan pada malam hari ini, baik tatangan, ucapan syukur maupun perpuluhan. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak lupa doakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR di pusat mau akan tolong memberkati. Dengan hikmat, akal, berkemampuan Tuhan boleh memimpin bangsa kami dan bangsa Indonesia diberkati. Para tim medis dan para dokter sedang menangani COVID-19 Tuhan akan tolong proteksi dengan kuasa-Mu dan kami mohon kemurahan Tuhan. COVID-19 cepat berlalu dari bangsa kami dalam nama Yesus.
Kami tidak lupa doakan untuk rekan-rekan kami, saudara kami yang ada di Lumajang. Tuhan tolong Bapa, Engkau mengasihi, Engkau akan memberkati, Engkau akan melindungi juga umat Tuhan yang ada di sana. Tuhan melindungi dan memberkati. Tuhan akan tolong Bapa, biarlah dengan bencana ini mereka tetap percaya dan hanya menggandul kepada Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat atas kehidupannya. Terima kasih Bapa. Sebentar umat akan pulang, hamba memohon Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kami. Mari kekasihku, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang melimpah yang dicurahkan oleh Allah dalam kerajaan surga. Dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menopang dan memberkati kehidupan kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu. Suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati. Kan hidup dalam kelimpahan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Aku diberkati, aku dilimpahkan.